Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu kembali dalam Berita Islami Siang. Dan kali ini saya nggak mau makan gaji buta nih. Tadi kan antum semuanya yang udah duluan kan. Sekarang saya yang mau hadirkan berita yang satu ini, yaitu mengenai mulutmu harimaumu. Iya, jadi kita sebagai umat muslim itu harus menjaga ucapan kita. Iya. Karena kan sebagaimana yang kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini itu ada pertanggungjawabannya, termasuk bicara kita yang baik-baik pokoknya. Betul sekali, dan kita jangan sampai tergelincir dengan gibah ya atau fitnah ya. Betul sekali. Untuk supaya bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita berarti gibah nggak boleh juga ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Termasuk ngomongin orang, ngomongin yang belum tentu benar. Iya. Tapi kalau ngomongin depan orangnya gimana ya? Makanya biar jelas yang benar yang salah seperti apa, langsung aja kita saksikan. Ini dia beritanya. Ini dia. Mulutmu harimaumu. Mungkin pepatah kuno ini sudah sangat familiar di telinga kita. Bahkan tanpa harus diartikan kita pun sudah paham akan maknanya. Dan tanpa disadari dari kita, ada yang menggunakan pepatah tersebut untuk memberitahukan kepada orang yang terkenal cerewet atau suka berhibah. Ya, mulut adalah media untuk mengartikulasikan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati. Pepatah mulutmu harimaumu seakan ingin mengajarkan kepada kita agar selalu bisa mengendalikan dan menyaring kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena seringnya mulut ini terus berbicara, sehingga secara tidak sadar kita melontarkan kata-kata yang membuat sebagian orang merasa risih, atau bahkan sampai ada yang terluka hatinya karena mulut ini terlalu cerewet. Pemirsa, membahas mengenai mulut yang banyak bicara atau biasa disebut cerewet, ternyata ada beberapa kisah di mana cerewet itu membawa malapetaka bagi diri kita sendiri. Lalu apa saja kisah-kisah yang membuat celaka karena cerewet? Cerewet itu identik dengan pembicaraan yang lantang, banyak omong, dan suka mengomel. Maka tak ayal setiap yang berhubungan dengan orang yang cerewet, seketika langsung naik darah dan hati ingin sekali mengungkapkan perasaan marahnya. Nah pemirsa, berikut ini ada beberapa kisah yang menceritakan orang-orang yang tidak sabar menghadapi orang yang cerewet. Ada kejadian di sebuah restoran, di mana seorang pelanggan disiram air panas oleh pelayan dari restoran tersebut. Pelanggan wanita yang bernama Lin ini ketika itu terus-menerus mengeluh akan pelayanan dari restoran yang kurang memuaskan. Lin saat itu sedang makan bersama dengan anggota keluarga. Dirinya sempat berargumen dengan pelayan laki-laki karena menambahkan air panas ke panik. Pelayan yang baru berusia 17 tahun itu rupanya hilang kesabaran, hingga akhirnya pelayan tersebut memutuskan untuk pergi ke dapur dan mengambil air mendidih dalam panci, kemudian menuangkannya ke seluruh wajah dan tubuh Lin. Lin pun menerima luka bakar hampir di seluruh bagian tubuhnya. Sadar akan kejadian tersebut, pihak restoran pun segera membawa Lin ke rumah sakit dan pelayan diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Pemirsa, sebagai pelanggan seharusnya kita juga memahami batas kesabaran seseorang, terutama pelayan. Selanjutnya ada pula kisah dari seorang perempuan yang sudah berusia lanjut bernama Barbara yang diberikan obat penenang di rumah perawatan medis. Kasus ini berawal dari para petugas rumah medis tersebut yang merasa risih dan terganggu akan keberadaan dari Barbara. Dalam rumah perawatan medis tersebut, Barbara terkenal cerewet dan suka mengeluh, sehingga Barbara dibius dengan diberikan obat penenang. Penyelidikan dari Rochdale Council Adult Care Service menemukan bahwa Barbara telah diberikan secara teratur obat-obatan yang sebenarnya tidak diperlukan. Barbara yang telah berusia 85 tahun ini sampai tidak mampu mengangkat kepala, berbicara atau berjalan karena jumlah dosis promazin yang diberikan terlalu berlebihan. Meskipun Barbara sempat pulih, ia pun akhirnya meninggal pada 23 Maret 2014. Pemirsa beriman, begitu banyaknya orang yang kita anggap cerewet yang dapat membuat kita naik darah. Tapi sebenarnya bagaimana Islam memandang perilaku cerewet ini? Cerewet adalah perbuatan yang dibenci. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara, yang difasih-fasihkan dan sombong. Sebagai umat muslim, baiknya kita untuk mengendalikan hati kita, karena ketika hendak berbicara maka harus bertanya terlebih dahulu kepada hati kita. Apabila perkataan kita nanti bermanfaat, maka bolehlah kita berbicara. Tapi apabila tidak bermanfaat, maka lebih baik diam.
Sementara orang yang tidak baik, hatinya itu berada di bawah kendali lisannya. Dia akan berbicara apa saja yang ingin diucapkan oleh lisannya. Dan seseorang yang tidak bisa menjaga lidahnya berarti tidak paham terhadap agamanya. Astaghfirullahalazim. Pemirsa beriman, dengan adanya informasi ini semoga membuat kita tersadar betapa pentingnya menjaga mulut kita, menjaga lisan kita, menyaring perkataan-perkataan kita yang keluar dari mulut. Karena jangan sampai perkataan kita itu membuat hati orang lain sakit, sehingga menimbulkan perselisihan yang seharusnya tidak ada. Dan semoga kita menjadi muslim yang taat, serta bisa menjaga mulut dan lisan, insya Allah. Subhanallah. Jadi memang masalah tidak hanya masalah gibah, masalah fitnah ya. Bahkan sampai memberikan nasihat juga itu kita harus perhatikan juga. Maksudnya ketika kita memberikan nasihat, adabnya memang harus ada gitu. Ketika kita memberikan nasihat, kita tidak di depan umum, berdua saja, memberikannya dengan lemah lembut, penuh hikmah. Penuh hikmah ini kan ada beberapa arti. Misalkan contohnya tahu waktunya, tahu kondisinya, tahu tempatnya. Ya, dan bahkan di dalam Islam sendiri kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita. Kalau memang kita tidak bisa, ya kita lebih baik diam. Kalau kita tidak paham, lebih baik tidak usah bicara. Benar. Jadi jangan sembarang atau asal mengeluarkan dalil atau sesuatu yang kita tidak pahami karena semata-mata karena kita ngerasa nggak enak untuk nggak bisa menjawab. Iya. Ya. Oke, Lebih baik baik. dia nggak tahu ya udah. Ya, bilang nggak tahu. Jadi ada caranya juga ya ketika kita Adabnya ada. Adabnya ada. Masya Allah nih. Iya. Dan baik pemirsa, masih dalam rangka ulang tahun Trans TV, ini kita Berita Islami punya yang spesial. Apa itu sih? Jadi berbeda dari yang sebelumnya. Ya. Iya. Jadi mulai hari Rabu besok akan menghadirkan para host dengan pasangannya masing-masing. Masya Allah. Wow, ini cuma satu semua kan pasangannya kan? istriku dong ya. Iya, Aku cuma sama satu istri. ya. Iya, Satu aku semua sama ya. istri Soalnya kalau gue. dia satu agak bingung. Sama siapa jadinya? Sama istrinya. Sama istri ya. Sama istrinya, taruh Iya. Kami sama istrinya, Iya. Cici Oke, sama suaminya, iya sama juga. Mas Anung dong. Awal Mas Hanung insya Allah. Insya Jadi kita Allah, mulai insya rangkaiannya Allah. dimulai dari hari Rabu nanti. Rabu ya? Betul Oh, sekali. iya. Aku belum sampaikan ke istri, tapi nanti aku Oke. akan sampaikan. Baik, Oh, Insya iya. Allah nanti waktunya memungkinkan. Amin, amin, ya Rabbal Amin, insya alamin. Allah, ya. Iya, dan juga pemirsa yang ada di rumah, nanti kita akan ada kajian. Jadi yang masih di rumah, insya Allah setelah zuhur kalau bisa merapat ke sini, nanti kita juga bisa sholat asar bersama. Dan juga nanti Berita sore. Islami masa kini ya, Ya. sore live juga dari sini ya. Live dari Masjid Bani Umar Bintaro. Jadi bagi Anda yang ingin mengikuti kajiannya, bertemu dengan kami, silahkan datang ke Masjid Bani Oke, Umar. dan tadi udah azan nih kayak kita harus Sudah sholat azan ya? ya, karena di Ya, belakang sholat masjid dulu harus ya, langsung. insyaallah. Sampai berjumpa lagi nanti sore di Berita Islami masa kini. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.